Bab 1351. Ya, Levi Garrison, kamu mengatakan bahwa jalan ini berbahaya. Kami telah keluar dengan selamat. Di mana bahayanya? Juga membuat kita menjadi pilihan. Kamu gila. Beberapa orang dari Fire Phoenix berteriak dengan dingin. 4 anggota kelompok serigala dan puluhan peluit rahasia juga tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui kejadian tersebut. Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Area di sekitar jalan ini berada di bawah kendali kami, tidak ada bahaya sama sekali. Apakah kamu di sini untuk menemukan rasa kehadiran? Kali ini mengawalmu tidak berpengaruh. Apakah kamu masih berpikir proposal yang baru saja kamu katakan itu benar? Beberapa orang bertanya pada Tyrannosaurus. Levi Garrison mengangguk, ya, saya sangat yakin bahwa jalan ini akan salah. Jadi saya meminta Anda untuk mengubah jalan sekarang. Petik 2. Aku benar-benar mengambilnya. Lempar dia ke sini. Biarkan dia kembali dengan kursi roda sendiri. Tyrannosaurus hampir meledak dalam pengalaman. Ya, saya juga berpikir lempar dia ke sini. Orang lain berpikir dengan cara yang sama. Levi Garrison berulang kali memprovokasi keagungan mereka. Lupakan saja, semuanya selesai, tidak perlu mempengaruhi hal-hal sepele. Ya, tugas pertama adalah mengirimnya kembali. Bing Phoenix. Semua orang menyerah begitu saja. Oke, silahkan. Aman untuk tiba di ibu kota, dan itu akan berhasil jika diserahkan kepada Mesias. Petik 2. Konvoi, serigala, dan peluit rahasia bergerak maju. Sekarang sudah memasuki batas ibu kota. Semua orang tertawa. Dalam konsep mereka, tidak ada yang akan dilakukan di ibu kota. Modal sama dengan tanah terlarang. Konsep ini benar-benar salah. Ketika Levi adalah dewa perang di Erudia, setiap inci tanah di Erudia dilarang. Belum lagi ibu kota menjadi prioritas utama. Jalan panjang di depan tidak terkendali. Bahkan tidak mungkin melakukannya di Auckland City. Tapi itu hanya sebuah konsep, bukan fakta. Desir keinginan. Detik berikutnya, semburan raungan mengamuk tiba-tiba keluar di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Saya melihat ember besar pohon-pohon menembak dari segala arah. Memukul kendaraan off-road yang mahal dan digunakan untuk mobil. Engah, engah, engah. Banyak peluit yang dipukul dan dimuntahkan darah sampai mati di tempat. 4 serigala di sekitar serigala kurang terluka. 3 mobil tinggi-tinggi memaksa berhenti. Adegan ini menangkap basah dan terjadi seketika. Wajah Tyrannosaurus berubah drastis. Wajah Zanhu berubah drastis. Wajah Ice Fire Phoenix berubah drastis. Kulit semua orang menjadi sangat pucat saat ini. Seseorang benar-benar melakukannya. Biarkan Levi Garrison melakukannya dengan benar. Ini adalah batas ibu kota. Dikenal sebagai area terlarang di area terlarang. Masih memilih untuk melakukannya di siang hari. Ribuan kilometer jalan dan waktu hujan deras di malam hari, mereka tidak memilih untuk melakukannya, tetapi memilih untuk melakukannya di ibu kota secara terbuka. Ini tidak terduga. Ini adalah kemungkinan yang tidak pernah mereka perlukan. Bahkan Mesias tidak menampilkannya. Kalau tidak, mereka telah mengirim seseorang untuk menyambut mereka di pintu masuk ibu kota. Pemilik utama percaya bahwa modal aman. Tidak ada yang berani bertarung di perbatasan ibu kota bahkan jika dia mati. Tapi dia punya keberanian. Itu terjadi di perbatasan ibu kota. Buka tangan. Mata 4 anggota kelompok Feng jatuh pada Levi Garrison dengan mata yang rumit. Dia benar sekali. Kuncinya adalah dia dibujuk terlebih dahulu. Jika dia mendengarkannya pada waktu itu dan mengubah arahnya tepat waktu, musuh-musuh ini akan jatuh. Mereka akan menyelesaikan tugas secara diam-diam. Tidak akan ada korban. Tuhan, bagaimana Levi Garrison mengantisipasi bahaya di jalan ini? Bab 1352. Menyesal. Saya menyesal. Menakjubkan membuat kejutan. Kali ini kerusakannya parah. Minimal kelompok serigala dan peluit gelap rusak parah. Pada saat ini, mereka juga mengerti mengapa Mesias akan mengirim Levi Garrison. Apa yang mereka maksud dengan perintah? Bahkan jika Levi Garrison absen dari kekuatan yang mengejutkan itu. Tapi dia masih ada. Ini pasti tingkat divisi militer. Wajah orang-orang Phoenix panas. Beberapa saat yang lalu, mereka masih mempermalukan Levi Garrison. Itu terpenuhi beberapa saat kemudian. Tapi sekarang menyesal tidak ada gunanya. Semua orang melindungi sesuatu dan tidak kehilangannya.
Tyrannosaurus dan Zanhu menghadap keluar untuk menemui musuh. Bagaimana dengan korban? Tyrannosaurus memeriksa korban. 4 orang dalam kelompok luka ringan, 12 orang tewas dan 4 orang tewas dalam peluit rahasia, dan 8 orang terluka. Kata Serigala Gunung. Zanhu, Ice and Fire Phoenix, kamu optimis tentang banyak hal. Aku akan menghadapi musuh. Tyrannosaurus memimpin semua orang untuk mengawasi sekeliling dengan waspada. Asap di gunung dan hutan di kedua sisi tidak berat, tetapi membuat orang merasa takut. Di mana yang lebih berani? Berani merampok barang-barang di ibu kota. Tyrannosaurus meraung. Ledakan. Saat berikutnya, aura pembunuhan melonjak. Dari kedua sisi tiba-tiba muncul master yang mengenakan berbagai topeng. Cici-cici. Mereka berbentuk listrik, dan mereka keluar dari jurang seperti naga. Engah, 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 koma. Dalam satu putaran serangan, 8 orang lainnya di peluit rahasia jatuh. Tidak beruntung, 4 anggota kelompok serigala lebih kuat, jika tidak semua kepala akan jatuh ke tanah. Musuh muncul, tapi itu membawa ancaman kematian bagi semua orang di Tyrannosaurus. Kuat, sangat kuat, tetapi orang-orang yang benar-benar menakutkan masih di belakang, dan mereka yang memakai topeng di depan telah menyerah. 4 orang muncul dari belakang. Begitu keempatnya muncul, orang-orang Tyrannosaurus menarik napas. Ternyata itu kamu. Phoenix Api seru. Keempat lelaki tua itu saling memandang dan tertawa. Haha, aku tidak berharap ada yang mengenali kita. Seorang tukang pemberontak yang merupakan pengkhianat dari Laut Erudia Timur. Tang Yulong, senjata tersembunyi pengkhianat keluarga Subarat. Fan Dongsheng, Yama pengkhianat beracun dari klan perbatasan selatan. Chen Yuezhen, raja pengkhianat pendekar pedang dari klan Beiliang. Phoenix Api memanggil nama mereka satu persatu. Sebagai badan intelijen di bawah komando Mesias, Feng Group secara alami mengendalikan urusan dunia. Terutama 4 orang di depanku ini. Mereka bahkan lebih akrab. Karena ketenaran, setiap orang sangat kejam, melakukan semua hal buruk. Itu adalah iblis yang ditakuti semua orang. Mereka semua memasuki WTO secara pribadi, membicarakan kesepakatan 4 gerbang utama hampir 100 tahun lalu, merugikan dunia dan menyebabkan bencana. Dia diburu sebagai orang berdosa karena Erudia. Terdaftar sebagai pengkhianat oleh 4 penguasa gerbang utama. Tetapi keempat orang ini terlalu kuat, dan mereka semua teratas di 4 katup gerbang. Sulit untuk ditangkap. Setelah menguras tenaga dan sumber daya keuangan selama beberapa tahun, saya tidak berhasil. Namun, mereka berempat juga dipaksa untuk bangkit dari dunia oleh Mesias dan menghilang selama beberapa dekade. Tanpa dilupakan, itu akan muncul saat ini. Yang lebih menakutkan adalah musuh yang bisa keempatnya. Pada awalnya, Mesias berusaha keras untuk menangkapnya. Jika tertangkap, ia harus dipenjara di penjara tingkat tertinggi dan paling misterius. Sekarang seseorang memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Ini juga, kami bukan lawan, hanya ada yang sekarang. Petik 2. Beberapa orang, beberapa barang-barang, dan kemudian menunggu datang. Menghadapi orang-orang ini, Tyrannosaurus dan yang lainnya bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Dia hanya bisa menunda-nunda. Beri kami barang. Kami meminjam tidak akan membunuhmu. Bab 1353. 3 lainnya tersenyum dan berkata, iya. Jangan lihat trik lain. Tidak ada gunanya. Sebelum bala bantuanmu tiba, kami pasti bisa membunuhmu dan mengambil barang-barangmu. Lebih baik menyerahkannya dengan patuh. Kita hanya membutuhkan barang, bukan nyawa manusia. Dalam pandangan mereka, mencuri barang-barang hanya hal yang sewaktu-waktu. Jangan ambil itu. Ambil barang-barang dari kami. Apakah kamu bercanda? Tyrannosaurus mencibir. Zanhu meraung, iya, itu tidak salah. Mari kita mengandalkan keterampilan nyata untuk hal-hal. Petik 2. 16 master dalam 4 kelompok besar siap mati. Tapi semua orang mengerti. Lawannya terlalu kuat. Butuh waktu lama untuk mendapatkan bantuan tiba. Mereka dalam bahaya selama periode ini. Ada kemungkinan bahwa barang tersebut telah dirampok. Pada awalnya kita harus mendengarkan Levi Garrison, dan tidak ada yang namanya perubahan tentu saja. Bing Phoenix berkata tidak puas. Ya, dia mengharapkannya. Tapi kalau begitu, siapa yang bisa memprediksinya? Phoenix Api berkata tidak puas. Juga, Levi Garrison harus mengubah arahnya sekarang. Anda melihat bahwa dia berkompromi lagi nanti.
Artinya dia sendiri tidak tegas. Jika kamu ingin menyalahkan hal ini, kamu harus menyalahkan Levi Garrison karena menyebabkan kehilangan kami begitu banyak orang. Manusiawi lainnya, Levi Garrison dengan baik hati mengingatkannya, tapi ternyata itu salahnya. Salah. Dia juga berkata dengan santai. Selain itu, sudah waktunya untuk benar-benar menggunakan dia, bagaimana dengan dia? Bisakah duduk di kursi roda membantu kita? Bukankah itu beban sekarang? Dengarkan perintahku, tidak ada yang bisa melindungi Levi Garrison nanti. Hanya bertanggung jawab untuk hal-hal. Petik 2. Tyrannosaurus memerintahkan. Kalau begitu kamu mencari kematian. Membunuh. 4 kepala iblis memimpin semua master topeng untuk membunuh bersama. Semua Tyrannosaurus maju dan bertarung bersama. Begitu kedua pihak bermain melawan satu sama lain, mereka merasakan celah yang sangat besar. Kekuatan bertarung dari 16 orang Tyrannosaurus ini sama dengan para master bertopeng. Tapi mereka masih memiliki 4 monster besar di sini. Mereka adalah itu. Tapi siapa yang bisa menghentikannya? Serangan lawan tidak bisa ditembus. Mereka tidak punya cara untuk keluar dengan sesuatu. Dalam istilah awam, Anda hanya bisa menunggu untuk mati. Pertempuran antara kedua pihak telah menjadi sengit. Keempat anggota kelompok serigala itu tersungkur ke tanah terlebih dahulu. Segera setelah itu, ketiga grup naga tidak dapat mendukungnya. Pada akhirnya, kelompok harimau dan kelompok Phoenix semuanya jatuh ke tanah. Pada akhirnya, hanya Tyrannosaurus, Zanhu, Ice, Fire, dan Phoenix yang tersisa untuk bertahan. Tapi mereka berempat terluka parah. Serahkan barang-barang. Saat ini, apa yang masih kamu tolak? Feng Bukun, seorang tukang daging 10.000 orang, dan Chen Yuezhen, Raja Pendekar Pedang, datang selangkah demi selangkah. Mustahil. Bahkan jika semuanya konten, mereka tidak akan diberikan. Tyrannosaurus berteriak. Cepat dan aktifkan perangkat penghancur. Kehancuran tidak bisa jatuh ke tangan musuh. Ice Fire Phoenix mengambil kotak untuk beroperasi. Cici-cici. Tapi dalam senjata tersembunyi, menyerang, menembak tangan dan lengan semua orang. Semua orang berteriak. Kotak dijatuhkan ke tanah. Beberapa orang di Tyrannosaurus tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Racun Yama Fan Dongsheng datang dan ingin mengambil kotak itu. Orang-orang Tyrannosaurus mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, tetapi mereka semua jatuh ke tanah dalam sesaat. Beberapa orang berjuang untuk bangun, tidak bisa bangun sama sekali. Hanya bisa melihat Fan Dongsheng mengambil kotak itu. Waktu pertempuran terlalu singkat, tidak cukup untuk mendapatkan bala bantuan di sini. Menyaksikan langkah kepergian Fan Dongsheng, orang-orang Tyrannosaurus putus asa. Misi mereka gagal. Barangnya ada di tangan, ayo pergi. Apakah kamu bertanya tentang sesuatu? Tiba-tiba terdengar suara dari dalam mobil. Bab 1354. Keempat kepala iblis dan master topeng semuanya pergi. Saya tidak mengharapkan suara datang. Hah, masih ada orang. Racun Yama Fan Dongsheng berkata dengan rasa ingin tahu. Semua orang berhenti dan melihat ke dalam mobil. Mata Tyrannosaurus, yang berbaring di tanah memancarkan sentuhan yang menyenangkan. Inilah saatnya, apalagi yang Anda tambahkan ke kreativitas. Apakah Anda pikir Anda hidup terlalu lama? Semua orang pergi. Anda keluar dari pusat perhatian dan ingin memberikan seseorang. Bodoh. Betapa bodohnya. Tyrannosaurus memarahi. Segera, semua orang membuka pintu dan melihat Levi Garrison duduk di kursi roda. Anda, sangat akrab. Beracun Yama Fan Dongsheng terkejut. Mantan Dewa Perang Erudia, Garnisun Levi. Tuan memanggil nama Levi Garrison. Levi Garnison tersenyum. Benar saja, seperti yang dia harapkan. Dia menahan kekuatan gelap seperti Erudia. Kenapa kamu tidak menemukan sekarang? Apakah Anda akan menghentikan kami? Feng Bukun, seorang tukang daging 10.000 orang, mencibir. Tidak, bunuh saja kamu. Levi Garrison tersenyum acuh tak acuh. Obat cair gen dan kehidupan orang-orang ini sudah mati baginya. Enggak, keempat kepala iblis dan master topeng lainnya semua tertawa terbahak-bahak. Ini hanya mimpi. Levi Garrison, seseorang di kursi roda, mereka membunuh. Bagaimana bisa? Bahkan jika dia adalah dewa perang Erudia di puncaknya, keempat kepala iblis itu tidak takut. Belum lagi sekarang. Ini benar-benar mencari kematian. Ini sangat bodoh, itu beban.
Tyrannosaurus memarahi. Awalnya, misi gagal dan banyak hal hilang, dan suasana hati beberapa orang tenggelam ke dasar. Sekarang Levi Garrison melakukan perilaku bodoh seperti itu, semua orang menjadi gila. Keajaiban senjata tersembunyi Tang Yulong tersenyum, kamu semua cacat, apa yang kamu gunakan untuk membunuh kami? Siapa yang memberitahumu bahwa aku cacat? Levi Garrison berkata sambil tersenyum. Bahasanya tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya. Kata-kata itu keluar. Semua orang yang hadir tercengang. 4 kepala iblis dan tuan bertopeng memiliki wajah aneh, mengunyah arti dari kata-kata Levi Garrison. Adapun orang-orang Tyrannosaurus saling memandang, semua orang menunjukkan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Mungkinkah Anda, Poison Yama masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Levi Garrison berdiri. Dia turun dari mobil. Langkah kaki mantap, mana yang sedikit tidak berguna. Ledakan. Semua orang akan gila jika mereka disambar petir. Ditipu. Semua orang. Ternyata Levi Garrison tidak ada hubungannya. Semuanya adalah penipuan. Mata orang-orang Tyrannosaurus akan terbang keluar. Sampai saat ini, mereka tidak mengerti maksud Mesias. Mesias tidak bodoh. Bagaimana tugas penting seperti itu bisa menjadi beban? Faktanya adalah tubuh Levi Garrison telah pulih. Kulit keempat kepala iblis berubah. Beberapa hal yang akan datang ke pikiran. Banyak kekuatan di dalam dan luar negeri telah dihilangkan baru-baru ini. Pertanyaan mereka diajukan oleh Raja satu kata yang baru saja. Sekarang sepertinya, Levi Garrison ternyata ada yang salah kamu. Anda menipu semua orang. Petik 2. Racun Yama mencibir. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menunjukkan kakimu? Levi Garrison tersenyum. Namun, keempat kepala iblis itu tampak tak kenal takut, bahkan jika kamu pulih. Bagaimana jika Anda mencapai puncak sebelumnya? Kami tidak takut padamu. Hanya masalah waktu sebelum kamu membunuhmu. 4 kepala iblis dan semua master topeng adalah puncak kekuatan tempur. Tak kenal takut di wajah. Semua orang di Tyrannosaurus panik. Saya melihat sedikit cahaya harapan. Tetapi bahkan jika Levi Garrison pulih, dia lawan dari 4 iblis. Bab 1355. Kekuatan keempatnya tidak terduga, dan mereka jelas bukan musuh dewa perang Erudia di puncaknya. Jika tidak, keempat iblis itu tidak akan tercatat sebagai orang paling berdosa yang harus diburu oleh Erudia. Selain itu, ada sekelompok master topeng dengan kekuatan yang tidak diketahui. Bagaimana melawan ini? Lebih kuat dari pasukan Levi Garrison sendiri. Hal yang sama juga akan mati. Apa gunanya? Harapan juga putus asa. Tyrannosaurus menghancurkan tanah dengan tinjauan mereka. Mereka tidak sebaik yang lain. Mereka terlalu sampah. Sekarang Anda memiliki 2 pilihan di depan Anda. Pertama, menyerahlah dengan ayak dan serahkan barang-barang. Kedua, aku akan membunuh kalian untuk mendapatkan barang kembali. Pilih satu. Saya sarankan Anda memilih yang pertama. Tidak ada yang mengira bahwa Levi Garrison akan mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Oke, semua orang terkejut. Apakah Anda membuat kesalahan? Levi Garrison jelas dalam bahaya, kan? Mengapa sebaliknya? Sebaliknya, Levi Garrison memberi mereka kesempatan. Apakah Levi Garrison ini bodoh? Bahkan Tyrannosaurus pun merasa demikian. Apakah Levi Garrison tidak mengetahui situasinya? Beberapa orang di Yama beracun juga sangat marah. Belum pernah melihat pemuda yang sombong seperti itu. Lancang, Anda memprovokasi kami. 4 kepala iblis diledakkan. 4 orang dewasa, Levi Garrison menunda waktu, kan? Ayo bertarung dengan cepat. Melihat ini, Master Topeng mau tidak mau mengingatkan. Ya, anak ini mungkin menunda waktu. Bunuh dia, ayo cepat pergi. Yama Yong memberi perintah. Lebih dari 20 ahli topeng ke Levi Garrison. 20 orang aneh ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1, dan mereka tidak terluka dalam pertempuran pertama. Tyrannosaurus mereka tidak berani menyaksikan pertempuran selanjutnya. Jika Levi Garrison mengalami kecelakaan, mereka akan gagal total. Levi Garrison, jangan mati. Semuanya mati. Tidak ada yang bisa pergi. Levi Garrison meraih pedang dengan santai dan berkata dengan dingin. Ledakan. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi kilatan petir, muncul bayangan, dan melayang di antara kedua. Cici-cici. Sinar pedang Dao Shen Han melintas. Dalam,
Levi Garrison melewati tim lebih dari 20 orang dan berhenti di depan 4 kepala iblis. Semua orang tercengang. Pada saat berikutnya, lebih dari 20 master bertopeng tiba-tiba menembakkan panah berdarah dan jatuh ke tanah satu demi satu. Ada noda darah tipis di leher mereka. Ini. Keempat iblis itu tercengang. Anggota dari 4 kelompok besar termasuk Tyrannosaurus semuanya tercengang. Sangat mengerikan. Bunuh lebih dari 20 master dalam satu gerakan. Tyrannosaurus mereka hanya bertarung satu sama lain. Selain 4 kepala iblis, 20 master topeng aneh ini, mereka baru saja mendapat dasi. Itu berarti bahwa Levi Garrison membunuh Asteris Master dari 4 kelompok utama mereka dalam satu tembakan. Ini terlalu menakutkan, bukan? Baru saja semua orang mengatakan dia adalah beban. Saya tidak berpikir mereka adalah beban nyata, sampah. Tidak ada garnisun Levi. Misi mereka pasti akan gagal. Sekarang ada Levi Garrison, dan masih ada secercah harapan. Seperti yang diharapkan menjadi dewa perang Erudia. Benar saja, ada 2 kali. Tapi kami makan lebih banyak garam daripada yang kamu makan. Apa yang kamu gunakan untuk melawan kami? Masing-masing dari 4 iblis adalah pembangkit tenaga listrik tingkat master selama hampir 100 tahun. Itu setara dengan keberadaan 4 tingkat pedang iblis Hamdan. Dia bisa membunuh pedang iblis. 4 pisau iblis juga bagus. Cepat dan bunuh dewa perang Erudia. Ambil barang-barangmu dan kembali. Tidak pantas tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tuan Chen Yuezhen berkata dengan sungguh-sungguh. Membunuh. Pindahan keempatnya. Bab 1356. Raja Pendekar Pedang membawa pisau besar dengan berat beberapa ratus jin, membukanya lebar-lebar, dan menebasnya. Feng Bukun, seorang tukang daging orang, ditabrak dengan sepasang tangan besi, dan mobilnya hancur berkeping-keping. Baik Poison Yama dan penyihir senjata tersembunyi tidak memilih untuk menembak. Ledakan. Levi Garrison tidak menghindar sama sekali, tapi memukul tangan besi Feng Bukun dengan meninjaunya. Petik 2 tanda tanda seru petik 2. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan yang menembus lengan Feng Bukun ke tubuhnya. Enggak. Feng Bukun membuka mulutnya dan memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang keluar. Kijin yang baru lolos dari tinjuan Levi Garrison langsung menghancurkan bagian dalam tubuhnya. Feng Bukun menabrak tanah dengan keras dan mati di tempat. Raja Pendekar Pedang menebas dengan pisau besar. Tapi Levi Garrison tidak menghindar sama sekali, memegang lengannya di atas. Ledakan. Dengarkan saja suara yang membosankan. Dadao kaget dan kembali mendesak. Segera, para penonton mengambil napas dingin. Mengerikan. Ini mengerikan. Kebal. Fisik macam apa ini? Itu langit. Pisau besar yang terdiri dari beberapa ratus kati sangat tajam. Tidak dapat membahayakan Levi Garrison. Bahkan Chen Yuezhen tercengang. Bahannya terbuat dari logam yang sangat keras. Sakitnya kurang dari 1 menit. Mungkinkah ini menakutkan? Ketika Chen Yuezhen ingin kedua kalinya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengangkat lagi. Beratnya puluhan ribu ton. Aku meninjau melihat Levi Garrison menempel di pisau. Ledakan. Petik 2 tanda tanda seru petik 2. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Levi Garrison memukul pisau dengan kepalan tangan, dan pisau itu patah menjadi 2. Cek. Orang-orang Tyrannosaurus menjadi gila. Ini terlalu buruk. Ledakan. Levi Garrison mencapai setengah dari raksasa itu dan membantingnya ke kepala Chen Yuezhen. Chen Yuezhen meninggal di tempat. Yama yang tersisa dan senjata tersembunyi panik. Percepat. Kami bukan lawan. Poison Yama mengambil kotak kata sandi dan berlari lebih dulu. Cici. Tang Yulong menawarkan jumlah besar senjata tersembunyi. Mencoba untuk menghalangi Levi Garrison. Bum. Senjata tersembunyi ini begitu kuat sehingga meledakkan tanah, mengubah area menjadi lautan api. Tapi keduanya tidak melihat Levi Garrison. Ketika saya melihat Levi Garrison, dia sudah muncul di depan mereka. Senjata tersembunyimu tidak bisa melukaiku dengan kecepatanku. Ledakan. Garnisun Levi garnisun Tang Yulong dengan tamparan. Tang Yulong langsung terbang. Meskipun Poison Yama berlari cepat, garnisun Levi lebih cepat. Ledakan. Tendangan dia keluar dengan 1 tendangan. Poison Yama pandai menggunakan racun, tapi seni bela diri rata-rata. Tendangan Levi Garrison membuat kehilangan semua kemampuannya. Tidak bisa bergerak. Kotak kata sandi tidak menantang untuk menantang, jadi Levi Garrison mendapatkannya.
Meskipun kamu mendapatkan kotak kata sandi, itu sudah tertutup dengan racun, kamu sudah mati. Racun Yama mencibir. Levi Garrison tersenyum, benarkah? Dia mengangkat. Ada sarung tangan tak terlihat di tangannya. Ternyata dia sudah bersiap. Belum lagi persiapannya. Setelah Levi Garrison dibaptis dengan racun di Istana Raja Darah, dia hampir kebal terhadap sebagian besar racun. Yama beracun tercengang. Para senjata tersembunyi juga tercengang. Tyrannosaurus dan mereka tercengang. Tak satu pun dari 4 kepala iblis ini, Mesias, yang pernah ditangkap. Ketika Levi Garrison ada di sini, apakah semuanya mudah ditemukan? Bisa kuatkah Levi Garrison? Dia diracuni dan terluka. Bagaimana bisa lebih kuat dari sebelumnya? Apakah ini cedera atau peningkatan? Levi Garrison menangkap racun Yama dan penyihir senjata tersembunyi bersama-sama. Ayo, siapa orang di belakangmu? Bicaralah, aku bisa menyelamatkan nyawa. Levi Garrison bertanya. Bab 1357. Mau tahu rahasianya dari kami? Menyerah. Pada akhirnya Erudia akan binasa, dan kalian semua akan mati. Poison Yanluo dan Tang Yulong memberikan senyum yang mengerikan. Mereka menggigit racun yang tersembunyi di mulut mereka. Segera mereka berdua memuntahkan darah di mulut mereka, mata mereka berubah, dan mata mereka menonjol. Mati. Demi menjaga rahasia, keduanya memilih untuk bunuh diri. Oh sial, Levi Garrison memukul tanah dengan keras. Racun dan senjata tersembunyi semacam ini adalah yang paling sulit. Jika mereka dengan pemikiran yang tulus, tidak mungkin. Pada saat ini, Levi Garrison datang ke orang-orang Tyrannosaurus dengan bosan. Wajah semua orang masih luar biasa. Itu mengejutkan. Dia terlalu kuat. Tyrannosaurus memandang Levi Garrison dan berkata, saya akui bahwa kami salah sebelumnya dan tidak seharusnya memperlakukan Anda seperti itu. Tapi tidak mengambil tindakan lebih awal. Mengapa Anda memilih untuk mengambil tindakan setelah kami terluka? Semua orang memandang Levi Garrison dengan bingung. Mengapa Anda membuat tembakan begitu terlambat? Itu mengurangi korban jika Anda menembak lebih awal. Levi Garrison mencibir, aku sudah membujukmu sebelumnya, tapi kamu tidak mendengarkannya. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan apa yang mereka katakan. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Jika semua orang mendengarkan Levi Garrison dan mengubah arah tepat waktu, mereka tidak akan bertemu dengan kepala dan tuan ini. Tidak ada yang akan terluka atau terbunuh dengan cara itu. Mereka semua yang harus disalahkan untuk ini. Tidak ada yang bisa menyalahkan mereka karena mereka adalah mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Ini adalah hukuman bagi mereka. Mereka harus bertahan dalam diam. Pada saat ini bala bantuan tiba. Ketika Mesias melihat Levi Garrison membawakan kotak itu, semua orang tersenyum puas. Untung, tidak beruntung kami membiarkan Anda mengikuti. Levi Garrison bekerja tanpa daya, namun, mereka semua mati, saya tidak memiliki informasi atau petunjuk apapun. Tugasnya sudah selesai, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku menunggu untuk bertemu Raja Kata Keindahan. Mesias ayak dan bertemu Levi Garrison. Apa, sebuah kata dan raja, apakah dia seorang raja yang mengagumkan? Ya Tuhan, raja misterius dari kata yang ternyata adalah Levi Garrison. Mata Tyrannosaurus di tanah akan terbang keluar. Ini adalah hal yang paling luar biasa yang pernah mereka dengar. Levi Garrison ternyata Raja Kata Keindahan. Mengerikan. Lagi, Mesias tidak bodoh. Mengapa tidak membiarkan Terry dan Rai datang? Apakah Levi datang ke sini? Itu karena Levi Garrison adalah yang paling yakin. Apakah ini beban? Apakah ini? Ini adalah Raja Sialan. Semua orang menjadi gila. Semua orang malu dengan semua hal bodoh yang telah mereka lakukan sebelumnya, dan tidak sabar untuk meminta maaf dengan kematian. Ini adalah kesalahan kita untuk menjadi Raja Kata Binatang. Kami tidak meminta maaf atas pengampunanmu. Kami berterima kasih kepada Raja, jika bukan karena Anda, misi kami akan gagal. Semua orang di Tyrannosaurus akan menangis. Berbaring di tanah untuk meminta maaf kepada Levi Garrison. Levi Garrison mendekat mereka, tetapi mendatangi para master bertopeng yang tergeletak di tanah. Mesias juga memuji, kami hanya bisa mengandalkan mereka untuk mengumpulkan informasi yang berguna. Karena keempat monster besar itu sebenarnya tidak memiliki penambangan informasi.
Levi Garrison memanjakannya. Beberapa Mesias melangkah maju dan melepas topeng mereka satu persatu. Saat berikutnya sangat mengejutkan, mendesak. Ketika wajah orang-orang ini terlihat jelas, semua orang menghela nafas dingin. Termasuk garnisun Levi. Dia juga kaget. Ini. Bab 1358 karena wajah di balik topeng sama sekali tidak bisa dikenal. Wajah-wajah itu menakutkan dan menakutkan. Lebih buruk dari hantu. Bekas luka saling bersilangan, benar-benar rusak. Semua orang seperti ini. Sejauh mana kerusakan wajah? Bahkan teknologi pengenalan wajah yang paling canggih pun tidak dapat mengetahui siapa mereka. Jadi begitu, orang-orang ini menutupi wajah mereka dengan topeng untuk menyembunyikan luka mereka, dan bekas luka itu tidak ingin ada yang mengenali mereka. Bahkan jika mereka ditangkap dan dibunuh, mereka tidak akan dibedakan oleh kita. Sungguh organisasi yang misterius dan berhati-hati. Levi Garrison menarik napas. Ini dia. Yang lain juga ketakutan. Organisasi ini bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Tidak heran tidak ada petunjuk yang tersisa selama bertahun-tahun. Operasi yang begitu teliti, sulit untuk tinggal. Adapun pengkhianat seperti Poison Yama, mereka digunakan secara besar-besaran. Dan orang-orang ini lebih baik daripada berbicara. Ini menunjukkan ketatnya organisasi ini. Saya tertarik untuk mengeluarkan orang-orang ini. Mata Levi Garrison memicu minat yang kuat. Tapi itu juga sulit. 4 gerbang utama dan kekuatan tersembunyi utama mematuhi perjanjian sebelum mereka lahir. Mereka masih mengoperasikan insiden yang tidak menguntungkan Erudia, apalagi benar-benar gratis. Mereka lebih nyaman untuk bergerak dan dapat membuka. Petik 2. Mesias mengungkapkannya. Levi Garrison tersenyum, tapi ini akan meningkatkan kemungkinan mereka muncul. Dengan kesempatan seperti ini, mereka akan bertindak lebih dan lebih di masa depan. Itu benar, akan ada kata-kata Lao keindahan. Mesias itu manusiawi. Jangan khawatir, mereka tidak akan menyelamatkannya selama sehari. Aku, Levi Garrison, pasti akan mempertahankan mereka. Cara mendominasi Levi Garrison. Melihat penampilan Levi Garrison, Tyrannosaurus dan yang lainnya sama-sama kagum sekaligus malu. Ini adalah senjata negara yang paling penting. Layak untuk nama Dewa Perang Negara dan Raja Kata Keindahan. Seberapa penting obat genetik ini? Levi Garrison bertanya. Satu kata Allah, Raja mengatakan yang sebenarnya. Obat cair gen ini terutama untuk membuat obat efek khusus. Obat ini merupakan perpaduan dari bioteknologi modern dan teknik medis kuno Erudia, dan dibuat dengan beberapa bahan obat yang sangat berharga. Dibesarkan-besarkan, obat ini dapat memiliki efek membangkitkan orang mati. Itu digunakan untuk menyelamatkan nyawa pada saat yang paling kritis. Mesias menjelaskan. Levi Garrison tersenyum dan berkata, apakah itu untuk ditulis? Itu harus lebih kuat dari obat yang dibawa oleh Ray dan Terry. Ya, agak berlebihan untuk hidup kembali. Tetapi Anda pasti dapat menyelamatkan Anda pada saat yang kritis. Bahkan lebih mungkin untuk memperpanjang hidup seseorang. Menurut hasil percobaan, ketika beberapa pasien berada di ambang kematian, minum obat tidak hanya menjamin bahwa tidak akan mati, tetapi juga memperpanjang umur mereka setidaknya 3 tahun. Orang lain mengambilnya untuk memperpanjang hidup mereka atau 8 tahun, dan mengubah fisik-fisik mereka. Setelah mendengarkan, Levi Garrison mengerti. Tak heran jika banyak orang yang menginginkan obat genetik ini. Obat ini hampir bisa menghidupkan kembali orang mati. Setelah obat itu lahir, itu akan dibagikan dalam bentuk hadiah kepada mereka yang telah berkontribusi pada Erudia. Jangan khawatir, kamu juga memiliki bagian kata yang. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Petik 2. Mesias ada. Levi Garrison tersenyum. Obat ini dapat diberikan kepada ibu dan istri dan anak perempuannya. Berguna pada saat-saat kritis. Bisa membuat khawatir tentang masa depan. Di sisi lain, di sebuah manor di kota Fengtian di sebelah ibu kota. Apa? Misi gagal. Bab 1359 pemimpinnya memakai topeng naga hitam, meskipun dia tidak bisa melihat wajah dengan jelas. Tetapi Anda dapat membayangkan bahwa dia marah pada saat ini. Bukankah itu mungkin? Tidak keempat iblis itu pergi. Petik 2. Meskipun Mesias kuat, orang-orang itu terlalu mudah untuk dihadapi. Bagaimana mereka bisa gagal? Pria bertopeng hitam berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa penjagaan terhadap kata-kata raja. Apa? Satu kata keindahan. Cara baik Mesias,
biarkan Tangtang mengawal raja, mereka tidak bisa mengetahuinya. Topeng naga hitam menghela nafas, iya. Saya tidak mengharapkannya, dia sangat kuat, dan keempat iblis itu bukan lawan. Tidak beruntung, kami tidak meninggalkan apapun. Kepala, Pangeran William dari negara Elang bertanya apakah kita berhasil. Beritahu Pangeran William, kita gagal. Topeng naga hitam berkata dengan dingin, Pangeran William mengatakan bahwa jika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus menemukan apa yang dia puaskan dari aspek lain. Segera, Pangeran William merespons. Pria bertopeng naga hitam berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana kalau membunuh beberapa orang? Hah? Siapa yang harus dibunuh? Yang lain bertanya. Orang idiot seperti Homo hanya akan mencoba membunuh Levi Garrison. Apa gunanya? Itu hanya cacat. Kami membunuh tugas aktif jika kami ingin membunuh. Saya berencana untuk membunuh Ray dan Terry sebagai hadiah untuk Pangeran William. Dia pasti akan menyukainya. Oke, metode ini bagus. Yang lain pria bertopeng naga hitam itu mencibir, oke, terpilih perintah, rencana selanjutnya bernama Hunting the God of War, dan targetnya adalah Terry dan Ray. Levi Garrison kembali ke Northampton hari itu. Penjaga Terry tidak menyadarinya. Membawa saya ke rumah leluhur keluarga Lopez, saya akan melihat Levilia dan Zoe. Levi Garrison istri-istri ini. Meskipun wanita tua itu dikenakan larangan atas nama klan Sishu, bagaimana dengan Levi Garrison? Di dunia ini, siapa yang bisa menahannya? Segera, Raja Surgawi Utara membawanya ke rumah leluhur Lopez. Di depan gerbang, Levilia sedang bermain, dan ketika dia melihat Levi datang, si kecil. Ayah, Levi Garrison membawa bayi kecil itu ditangani. Apakah kamu ayahmu? Pikirkan tentang itu. Levilia mencium wajah Levi Garrison. Levilia berteriak dengan penuh semangat, saya mengatakan bahwa ayah saya akan segera datang menemui saya dan ibu saya. Gerakan Levilia menarik semua orang di rumah leluhur. Apa yang telah terjadi? Satu gadis keluar lebih dulu. Begitu dia melihat Levi Garrison, dia langsung meraung, Levi Garrison, apa yang kamu lakukan? Cepat dan turunkan Levilia untukku. Apakah kamu berbicara tentang larangan dari nenek? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat Levilia dan Zoe sekarang. Levi Garrison tidak mempedulikannya sama sekali, dan terus memegangi Levilia. Kamu tidak akan menurunkan Levilia untukku. Gadis itu mendekat. Dia ingin merebut Levilia dari tangan Levi Garrison. Terjebak. Raja Surgawi Utara tiba-tiba berhenti di keinginan dan meraih pencapaian, membuat gadis itu tidak bisa bergerak. Biarkan aku pergi. Apakah kamu tahu siapa aku? Keluarga Lopez sekarang dalam ayunan penuh. Lebih baik dari klan Garnison di kota Auckland. Orang-orang seperti dia bahkan lebih sombong. Saya pikir seluruh Erudia berjalan menyamping, dan tidak ada yang memperhatikannya. Aku peduli siapa kamu. Raja Surgawi Utara mencibir. Singkirkan tanganmu yang bau. Kalau tidak, kamu akan mati. Kata dengan marah. Raja Surgawi Utara yang mendorongnya menjauh. Setelah gadis itu berdiri teguh, dia meraung, ayo, Levi ada di sini, bawa Levilia pergi. Kata-kata gadis itu dengan cepat menyebabkan reaksi berantai. Rumah leluhur keluarga Lopez sedang mendidih. Puluhan dan ratusan orang keluar. Pada akhirnya, semua orang yang datang ke pengadilan dikelilingi oleh wanita tua itu. Ada juga beberapa master super dari keluarga Subarat. Belum lagi master level dewa. Levi Garrison, kamu sangat berani. Beraninya kau hambatan dan datang menemui Levilia secara pribadi. Kamu mencari kematian. Lokita dan Loki memarahi dengan marah. Ya, aku harus memberinya sedikit pelajaran kali ini. Terakhir kali ada God of War, jadi dia beruntung. Kemana aku melihatnya pergi kali ini? Petik 2. Telah meminta Levi Garrison untuk mengepung mereka karena takut mereka akan melarikan diri. Aaron mencibir, saya mendengar bahwa Dewi Perang Anda telah pergi, jadi saya datang untuk mencari seorang putra lagi. Caitlin bergema, ya, pintarnya Levi Garrison, mengetahui bahwa keluarga Lopez kami luar biasa saat ini. Dia pasti kembali untuk bersumpah. Harry berjenggot diam-diam, bukan. Dalam hal latar belakang, keluarga Lopez saya lebih baik daripada dewa perang wanita itu. Levi Garrison secara alami ingin memanjat keluarga Lopezku. Petik 2. Menghadapi tuduhan dari keluarga Lopez, Levi Garrison menanggapinya dengan serius.
Dia masih bermain dengan Levilia di tangannya. Sepertinya bagi Levi Garrison bahwa kamu tidak menganggap kata-kataku sebagai hal yang sama. Sampai Anda memenuhi syarat, saya tidak akan pernah mengizinkan Anda bertemu Levilia dan Niang. Wanita tua itu berkata dengan marah. Bolehkah aku bertanya apa statusmu sekarang? Wanita tua itu bertanya dengan serius. Ayah Levia, suami Zoe. Jangan licin. Apa yang saya minta adalah bahwa Anda datang untuk melihat mereka dalam identitas Anda. Wanita tua itu sudah mulai marah. Identitas saya adalah warga Erudia, Erudia ada di belakang saya. Saya mewakili Erudia. Levi mendekat. Arti kata-katanya sangat sederhana, dia adalah Raja Kata Harta, dan secara alami mewakili Erudia. Hahaha, aku juga warga Erudia, yang juga mewakili Erudia. Anda mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Petik 2. Hahaha, kamu benar-benar rendah hati. Keluarga Lopez memandangnya dengan main-main. Lancang, berani berbicara omong kosong seperti itu di depanku. Apakah Anda memprovokasi keluarga Subarat saya? Wanita tua itu benar-benar kesal. Pada saat pedang itu keras, Zoe berlari keluar, mengganggu atmosfer yang menyala-nyala. Dia berlari ke depan dan merebut Levilia dari lengan Levi Garrison. Zoe, Levi Garrison berteriak. Zoe berhenti sebentar lagi, kemudian pergi dengan Levilia tetapi beralih dan memasuki rumah leluhur. Terlepas dari Levi Garrison, dia masih tidak memaafkan Levi Garrison karena kejadian sebelumnya. Levi Garrison benar-benar pusing. Terry ini benar-benar hal yang buruk. Tidak hanya rencananya, itu juga memengaruhi hubungannya dengan Zoe. Kuncinya juga aneh, mengapa Terry memperlakukan dirinya seperti ini. Hal ini membuat masih sangat penasaran. Levi Garrison tampak tak berdaya. Tak beruntung, Levilia dan Zoe telah melihatnya hari ini. Levi, ayo kembali. Mendengar ini, Raja Surgawi Utara memutar kursi rodanya untuk pergi. Tunggu, apakah keluarga Lopez tempat di mana Anda bisa datang dan pergi selama Anda mau? Lagi pula, apa yang kamu ambil dari larangan wanita tua itu? Ayo pergi, di mana wajah keluarga Lopez? Seperti apa wajah klan Sishu? Gadis berteriak. Beberapa master menahan jalan Levi Garrison. Ada Dewi Perang yang melindungimu hari itu, aku akan menyelamatkan wajahnya untuk saat ini, bagaimana dengan hari ini? Dewi Perang tidak ada di sisimu, kupikir bagaimana caramu membawa diri. Wanita tua itu mengungkapkan Levi Garrison dengan erat. Pertarungan besar sudah di depan mata. Bersambung.